Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini masih dalam konten perencanaan keuangan yang Pak B carikan dari pengalaman Pak B, buku yang Pak B baca dan lain sebagainya. Ini tentang cara mengatur keuangan bagi milenial agar bebas finansial. Tagline-nya adalah mewujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Oke. Tonton video ini sampai selesai biar nggak gagal paham. Bila dirasa bermanfaat, bantu like, subscribe, komen, dan share, serta tombolnya lonceng ditekan untuk mendapatkan notifikasi dari Pak B tentang seputar perencanaan keuangan dan juga investasi. Oke, mari kita mulai. Cara mengatur keuangan bagi milenial agar bebas keuangan. Bebas keuangan itu bagaimana? Ya, keuangannya seimbang. Pemasukannya lebih besar daripada pengeluaran. Bisa investasi, bisa menabung, ada dana darurat. Operasionalnya tidak terganggu, bisa juga jalan-jalan. Bisa juga tidak punya hutang dan lain sebagainya. Itu kan namanya bebas finansial. Walaupun tidak kaya itu kan relatif, karena kaya itu masing-masing orang punya pandangan yang berbeda-beda. Tapi kalau bebas finansial yang Pak B baca itu adalah kalau misalnya nanti level yang akan Pak B bahas jauh di belakang, yaitu kalau passive income itu sudah bisa membiayai biaya hidup kita. Itu luar biasa. Ya, oke, mari kita mulai. Satu adalah caranya adalah patuhi aturan 24 jam. Nah, jadi jika para milenial atau semuanya, atau bapak ibu, saudara, adik-adik, kakak, mas, mbak, dan lain sebagainya itu punya keinginan beli barang, itu pikirkan 24 jam. Lihat barangnya, harganya berapa, pulang. Bermanfaat atau enggak? Beli pakai apa? Hutang atau enggak uangnya? Atau ini uang itu ada budget untuk beli barang atau tidak, dan lain sebagainya. Kalau 24 jam itu ternyata tetap beli, berarti itu mungkin barangnya sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan, dan lain sebagainya. Karena biasanya adalah keinginan sesaat. Jadi begitu melihat barang di toko atau di supermarket atau di mall, itu langsung ini bagus, langsung dibeli. Apalagi kita menggunakan kartu kredit misalnya, kan kita nggak tahu, wah itu ya seperti itu, bahayanya kan seperti itu. Pikirkan 24 jam atau patuhi aturan 24 jam. Kalau 24 jam itu tetap beli, berarti barang itu benar-benar luar biasa menggoda Anda. Oke ya, yang terutama barang-barang yang bukan kebutuhan. Jadi barang-barang kebutuhan nggak usah perlu 24 jam. Beli berasnya habis ya beli langsung, jangan menunggu 24 jam kan begitu ya. Gas misalnya habis ya harus langsung beli, listriknya tokennya habis ya harus beli, data internet habis ya harus beli, kan begitu. Itu karena itu kebutuhan. Tapi misalnya HP, kita masih pegang HP, bahkan punya HP 2 misalnya, tapi pergi kemana sebagainya ada HP baru langsung mau beli, itu kan seperti itu barang-barang yang bukan kebutuhan. Yang kedua adalah selalu membayar tunai setiap membeli sesuatu. Yakinlah dengan membayar tunai itu kita itu punya rem. Misalnya pergi ke mall atau ke toko atau kemanapun, itu misalnya kita bawa uang tunai itu 1 juta. Yakin yang akan dibeli biasanya sebegitu saja maksimal. Beda dengan menggunakan kartu kredit. Karena kredit bahkan unlimited misalnya, kan bisa luar biasa. Oh, itu 4 juta, itu 5 juta, itu berapa dibeli semua. Padahal semuanya hutang dan harus membayar. Kalau nggak membayar dapat tambahan bunga dan denda, kan seperti itu ya. Lalu menggunakan uang tunai, pastikan di rumah itu punya uang tunai, karena itu sebagai sebenarnya bukan boros tapi sebagai rem, karena nanti kalau udah uangnya habis ya sudah segitu saja harganya, kan seperti itu. Cara yang ketiga adalah terapkan anggaran dan patuhi. Jadi begitu punya gaji atau penghasilan, ini yang sudah punya penghasilan ya, itu nanti anggaran dibuat.
ini digunakan untuk nabung investasi, digunakan untuk operasional, digunakan untuk pembayar rutin, digunakan untuk infak sedekah, digunakan untuk dana darurat, digunakan untuk jalan-jalan. Itu patuhi. Yang paling berat itu kan mematuhinya itu. Kalau membuat channel mudah, buat ini berapa persen, nanti akan share berapa persen dari berbagai macam pandangan. Tapi yang berat adalah mematuhinya. Itu yang paling berat, apalagi dalam komitmen jangka panjang. Yang keempat adalah membelanjakan uang pada hal-hal yang lebih bermanfaat. Apalagi kalau para milenial itu teman-teman itu punya kemampuan, misalnya jago dalam mengiklankan, ya sudah, kita punya beli HP yang itu terus digunakan untuk jualan online. Kalau pemalu ya jualan online. Kalau pemalu langsung ketemu orangnya itu malu ya jualan online. Karena paling ketemunya nanti COD saja, ketemu barangnya di mana diantar, bahkan ada juga yang tidak pernah ketemu orangnya, langsung barangnya sampai tempat tujuan. Ya, pada hal-hal yang bermanfaat. Cara yang kelima adalah mendahulukan tagihan rutin tiap bulan. Nah, jadi setelah nanti di anggaran itu dibuat, dipatuhi, rutin tiap bulan itu wajib didahulukan. Contohnya air, listrik, macam-macam tagihan. Misalnya kalau di perumahan ada tagihan kebersihan dan lain sebagainya, itu didahulukan. Kalau didahulukan mungkin tidak ada denda kalau yang di perumahannya, tapi kalau di listrik dapat denda. Nah, kan jadi semakin tambah mahal kan begitu. Apalagi hutang yang tiap bulan yang harus membayar, kalau tidak sudah dapat bunga juga sudah tambah denda kalau bayarnya telat atau terlambat, kan seperti itu. Yang keenam adalah membuat daftar belanja bulanan atau mingguan. Jadi daftar belanja itu dibuat dan patuhi. Bulan ini butuh apa? Nah, bulan ini butuh apa? Banyak sampai panjang. Sampai panjang kali lebar. Nanti di-split per satu minggu. Misalnya beras berapa, gula berapa, dan sebagainya. Lupa, kalau cowok kan ya enggak, ini adalah kan dua-duanya. Jadi kalau yang mendengarkan konten ini adalah cewek, berarti nanti sama suaminya itu juga berembuk, atau yang mendengarkan cowok berembuk, karena keuangan itu akan jalan dengan baik kalau dua-duanya sepakat. Itu bagi yang sudah bersuami istri. Bagi yang belum, bagi yang masih single, itu justru lebih banyak. Biasanya kebutuhannya harusnya kalau bagi yang single itu investasinya jauh lebih banyak. Bisa 50-50. 50% untuk operasional, untuk tabungan rutin, untuk dana darurat dan sebagainya. 50% khusus untuk investasi. Harusnya seperti itu. Apalagi kalau misalnya udah berumah tangga, 50% bisa, luar biasa. Kan seperti itu. Jangan terbalik, jangan saya kan belum punya tanggungan, justru uangnya dihabiskan. Itu justru terbalik, kan seperti itu. Oke ya. Terus yang ke-7 adalah tidak ragu menggunakan layanan yang bisa menghemat waktu. Jadi misalnya kita beli apa, kalau misalnya online sama-sama bisa menghemat waktu, ya belilah di online, karena itu kebutuhan misalnya. Kan sekarang banyak, pengen plus saja bisa di online kan seperti itu. Beras bisa di online kan, semuanya bisa online kan kalau misalnya kita sibuk gitu. Daripada kita ketemu orangnya, kita aja yang komitmen, yang terpercaya, yang amanah, yang nanti kalau sudah biasa langganan kan sudah mudah sekali. Itu untuk menghemat waktu, dan waktunya yang lain digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, kan seperti itu. Yang ke-8 adalah berinvestasi pada sesuatu yang bertumbuh dan bermanfaat. Ingat, berinvestasi pada yang bertumbuh dan bermanfaat. Bukan, Pak, saya berinvestasi buat beli mobil. Bukan, mobil itu adalah bukan berinvestasi. Ya, mobil itu bukan berinvestasi. Jadi misalnya tanah bertumbuh dan bermanfaat, emas batangan itu bertumbuh dan bermanfaat. Kalau manfaatnya mungkin tidak, tapi bertumbuh, nanti ada capital gain-nya. Karena Pak Ibe sudah membuat konten yang banyak tentang investasi emas. Itu banyak sekali kelebihannya, banyak sekali dukungannya, banyak sekali rekomendasinya dan sebagainya. Ya, bertumbuh dan bermanfaat. Misalnya beli tanah, kebun, kan bertumbuh dan bermanfaat. Kalau kita tidak bisa memelihara,
suruh memelihara orang lain, ditanami kopi, ditanami senggol dan sebagainya. Tapi sudah praktek seperti itu bertumbuh dan bermanfaat. Atau investasi rumah, rumah kan bermanfaat, bertumbuhnya harganya semakin mahal, bermanfaat, digunakan untuk membantu orang lain yang tidak punya rumah dengan cara menyewakan. Terus yang ke-9 adalah mengumpulkan dan menyimpan uang sisa pengembalian. Ini sangat ringan, sangat sepele, tapi ini justru sangat banyak manfaatnya. Karena pengembalian yang digunakan itu kalau nggak sempat di toko tabung, masukkan celengan ya. Kan seperti itu ya. Jadi makanya itu seperti itu. Kalau kita bisa dengan uang kecil aja kita memperhatikan, pasti dengan uang besar akan lebih memperhatikan. Yang terakhir adalah memperbaiki sesuatu yang rusak sebelum dinyatakan itu benar-benar nggak bisa digunakan. Misalnya sepatunya solnya copot, jadi sol dulu kan, seperti itu contoh saja. Yang kedua ada payung, dibenerkan dulu daripada langsung beli baru itu dibuang. Tapi kalau memang barang itu sudah rusak parah ya dibuang lalu beli yang baru. Dan kalau saran Papi beli yang bermerek awet sekalian walaupun mahal. Karena apa? Karena penggunaannya jangka panjang, lama kan, seperti itu. Daripada beli yang jelek-jelek, mereknya tidak jelas, nanti beli rusak, beli dan sebagainya. Oke? Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share dan tekan lonceng untuk mengembangkan channel Papi ini tentang seputar perencanaan keuangan. See you next time.